Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah, mengagungkan namanya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan setiap syukur kami, penyembahan kami, buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. kami mau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. saya undang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, kami bersyukur, Engkau sungguh dahsyat, perbuatanmu ajaib. Kami bersyukur, Terima kasih Yesus, terima kasih buat Bapa. kebaikan, kemurahan-Mu dan Haleluya, kami mari naikkan syukur, naikkan penyembahan bagi Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan. Karya-Mu sempurna bagi hidup kami.
dahsyat, Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, Ya. buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Sampai detik ini Tuhan, tidak pernah kami melihat Engkau lalai dalam menolong setiap kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Ya Haleluya. Kami bangga memiliki Allah yang Ya sama. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kemenangan, buat kesembuhan, buat kemuliaan ya Tuhan. Kami cukup percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin, Menolong setiap amin. kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Setiap kita yang siap bersorak-sorak lagi untuk bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Pagi hari kita bersama-sama datang memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita berpujian ini. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Mari angkat semuanya. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Bersama. Haleluya. Agamamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Boleh tepuk tangannya bagi setiap orang Bapak Ibu. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu.
besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau. Mari sama-sama katakan Haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Ku bersorak Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Sedang katakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau. Mari sekali lagi dengan suara yang keras bersama-sama katakan ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Berikan suara-suara yang paling gemuruh buat Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih dalam Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ya, amin. Ya, 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 benar Tuhan. Ya, Terima kasih hari ini yang luar biasa kami boleh hadir, kami boleh menikmati ya, hadiratmu. ya, Kemudian yang selama layani kami. Makin mereka diajari berkata, lebih baik lagi. ya, amin, amin. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Bila Roh di dalam mereka. Ya, amin, amin. Hamba-Mu kudus, Ya, urapi. ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Terkenal nama bagi surga. Kami siap mendengar firman-Mu. Tapi kami semuanya, dan kami percaya Tuhan. Kami Tuhan mendapat kemenangan. Ya, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya bisa berkata, Amin. semoga kita kembali. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang berikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan. Bagi yang hadir di seminar kemarin, saya minta izin ya berkhotbah dengan tangan dimasukkan karena kelemahan tubuh saya. Jadi kadang-kadang ketika berkhotbah di tempat lain lupa menyampaikan. Lalu orang melihat saya ini pendeta sombong sekali berkhotbahnya kata begitu. Ini karena kelemahan tubuh saya ya. Hari ini firman Tuhan yang tadi tentang menaklukkan pencobaan. Nah, jujur aja ya, setiap hari kita selalu menghadapi namanya pencobaan. Saudara tadi pagi bangun, hujan, itu banyak satu. Aduh, kebagian apa enggak ya? Tarik selimut lebih tinggi lagi itu 5 menit lagi itu. Nggak ada di sini ya, di Surabaya itu. Setiap hari kita selalu menghadapi itu. Nah, ada 2 fakta penting tentang pencobaan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mengizinkan ya, kalau pencobaan itu diubah jadi ujian, tapi itu dipakai untuk develop kita, mengembangkan iman kita, dibangun, karakter kita dibentuk oleh Tuhan, ketahanan kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh di dalam Tuhan. Tapi di satu sisi, yang kedua, setan itu memakai hal yang sama, tapi disebut sebagai pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan itu tujuannya lain sama Tuhan ya. Tuhan yang mau membangun
ingin menghancurkan. Apa yang dihancurkan hubungan kita dengan Allah? Lewat apa? Kita gagal dan jatuh dalam dosa kita. Kita gagal dalam pencobaan kita. Maksud kita diambil dari Injil dari surat Yakobus pasal 1 sebetulnya mulai ayat 12 sampai 18. Tapi ayat 12 saya sengaja saya taruh di belakang. Kita mulai dari ayat 13 ya, ada di dalam slide kita. Ayo kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. 2, 3. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bagian yang pertama, next slide-nya, pahami. Kita baca, tapi kita baca versi NILT ya, Modern Indonesian Literal Translation. Ini menolong saudara kalau saudara tidak ngerti, belum pernah belajar bahasa asli Alkitab, ya kata-kata yang sedikit nih. Kita baca NILT ya. 2, 3. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata. Alternate version hampir sama ya. Let no man say when he is tempted. Sama seperti ini ya. Ketika dicobai, janganlah orang berkata ketika dia dicobai. Bagian yang pertama, next klik. Kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Jadilah realistis tentang godaan kita. Sekali lagi, 2, 3. Jadilah realistis tentang godaan kita. Apa itu realistis? Ini kenyataan. Ketika saudara menjadi orang Kristen, ataupun saudara tidak menjadi Kristen, saudara juga tergoda dan juga digodai. Lihat ya, realistis ya. Tuhan Yesus saja, ingat ya, dia Allah yang turun menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Ketika dia dalam dunia, Tuhan Yesus pun juga menghadapi si penggoda itu. Saudara jadi Kristen, saudara tidak bisa. Saya tidak mau menghadapi pencobaan. Saya mau menghindari pencobaan. Nah, tiap hari kita dicobai. Jika tidak ada kata tua untuk berkata, saya tidak mungkin dicobai. Saya sudah tua. Saya sudah rohani. Saya sudah dewasa. Salah. Saudara menjadi orang yang sudah senior, kita tidak mau sebut tua ya, senior. Sudah lama sekali berumur banyak. Saudara juga digodai. Saudara orang Kristen baru, saudara juga digodai. Tidak ada kata Tuhan itu. Saudara orang Kristen yang, oke, ada orang Kristen kita tahu ya. Ada saudara orang anak Tuhan yang bertumbuh rohaninya. Apa itu bertumbuh? Misalnya, tiap pagi dia ikut doa pagi, entah di gereja, entah karena jauh, karena waktu, di rumah sendiri, atau tidak bisa doa pagi. Ini kelompok bangsawan. Oke lah, diambil doa malam. Baca Alkitab tiap hari. Ya, mulai menawarkan diri ke gereja. Tanda, saya bisa ikut pelayanan. Saudara mulai bertumbuh, mulai ikut ibadah ini, ikut pelayanan itu. Saudara mulai bertumbuh. Ketika saudara bertumbuh, saudara juga dicobai. Dicobai. Walaupun saudara sebagai orang Kristen yang datar-datar saja, itu tipe-tipe orang yang ke gereja cuma hari Minggu, nggak ada lagi yang lain, yang sesekali bolos. Ya bertumbuh, saudara juga dicobai. Semakin bertumbuh rohani, semakin dicobai saudara. Ini fakta. Realistis dengan pencobaan ini. Karena banyak orang Kristen kecewa. Lihat ya, pencobaan itu bukan dosa. Saya masih tegas. Pencobaan itu bukan dosa, tapi menyerah pada pencobaan. Jadi saudara masih jatuh dalam dosa. Jadi, pahami, realistis sekali. Kita tiap
percobaan ini. Next slide. Ayo kita baca lagi. Yakobus 1 ayat 13. 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai orang yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Next. Nah, kita baca 2, 3 yang kedua. Bertanggung jawablah sendiri atas godaan kita. Sekarang lagi sama-sama. 2, 3. Bertanggung jawablah sendiri atas godaan kita. Nah, bagi saudara yang ikut kemarin seminar eskatologi akhir zaman, waktu di masa kerajaan 1000 tahun, kita tahu ya, iblis dibuang ke dalam jurang maut. Di dunia di kerajaan 1000 tahun tidak ada penggoda sama sekali. Tapi orang bisa berdosa. Kenapa? Pahami ya. Kita harus bertanggung jawab. Karena kita suka apa? Nyalain orang. Ambil kalau saudara gagal dan jatuh dalam godaan itu, jangan nyalain orang lain. Ambil tanggung jawab pribadi. Atau kita lihat pasangan kita. Dan nyalain itu, aku kayak gini. Atau lihat orang yang lain, kita cari korban, seolah-olah kita yang korban ya, gara-gara kamu itu. Aku seperti ini ya gara-gara kamu. Di ayat ini, orang Kristen suka nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Nah, kalau dalam bahasa Alkitab Sering baru ya, bahasa Yunani ya. Ibadahnya itu seperti ini. Janganlah ia terus-menerus ngomong. Janganlah ia terus-menerus berbicara. Itu idenya seperti ini. Tuhan, kok kayak gini ya Tuhan? Saudara tadi sedang melemparkan tanggung jawab itu sama Tuhan. Loh, saya tak nyalain Tuhan, saya cuma tanya sama Tuhan. Tapi berkali-kali, atau kita merasa seperti ini. Tuhan, kok aku terus nih? Kok gak dia? Dan saya ingin banyak masalah itu kan saya. Kok gak orang itu ya? Ambil tanggung jawabnya itu. Nah, zaman sekarang, pasti gara-gara pemilu, mulai nyalain. Ini gara-gara orang itu sangat pilih itu. Nyalain lagi pemerintah, nyalain lingkungan. Nah, bisa mereka selalu laginya sedikit rohani ya. Ini gara-gara keturunan ini. Atau nyalain, ini gara-gara iblis. Oke. Tapi Alkitab bilang kepada saudara, saya jangan jelas ya. Ambil tanggung jawab itu. Kadang-kadang masalahnya kecil ya. Karena kita keras kepala, dikasih umum, dinasihatin. Tapi kadang-kadang kita sudah lupa ya. Ini gara-gara apa ya? Masalahnya kecil. Tapi karena itu kita keras kepala, lalu kita berdalih dengan rohani. Ya sudah, ini semuanya kehendak Tuhan. Subhanallah. Itu nyalain Tuhan lagi. Oke, saya kasih survei ya. Survei godaan terbesar orang Kristen. Saya ambil dari Center for Bible Engagement. Saudara sedikit boleh pikir ya, ada dua. Yang pertama perempuan, wanita, yang kedua laki. Saya mulai dengan wanita dulu. Oke, para pria yang menjawab. Godaan wanita terbesar nomor 1. Oke, para pria yang jawab. Apa? Bapak-bapak, halo? Halo yang keras? Ya, oke. Ada yang tidak baik? Jangan-jangan boleh istrinya. Nah ya, nggak boleh berkata habisnya di rumah, nggak boleh berlanjut, di gereja saja itu kok. Selain dari apa lagi? Bukan nomor 1 itu.
godaan negatif. Godaan yang keempat ini tipikal orang Indonesia. Godaan wanita itu nomor 4 itu makan berlebih. Sayang, aku gemuk apa enggak ya? Wah, itu pertanyaan sulit saudara ya. Para pria kerja, gemuk kan? Karena aku sudah bilang aku gak mau makan, kamu ngajak makan terus. Kalau dia, enggak, kamu kurus, kamu bohong. Betul ya? Itu godaan kita bersama wanita. Nah, sekarang saya balik. Joko, wanita sudah sakit hati sama saya. Sekarang saya tanya para wanita, godaan pria nomor 1. Ayo para wanita, jawab. Kira-kira nomor 1, godaan pria nomor 1 itu apa? Wih, pintar sekali. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Ya, bercanda. Ternyata godaan pria nomor 1 itu memang seks. Ayo, para wanita, para istri selalu lihat suamimu. Lihat mukanya. Nah itu, mukanya orang mesum itu sudah. Godaan pria nomor 1 itu seks. Wanita. Nomor 2, godaan pria nomor 2, tahu nggak apa? Malas. Jadi tegang. Jadi ya, saya duduk di sini. Ini air minum. Itu istri saya. Tambah air minum. Itu tipikal saya sekali saudara ya. Ini teman laki-laki cuma saya. Tidak ada yang laki-laki yang semuanya baik-baik. Betul ibu? Bagian semuanya ya. Mayoritas orang Kristen, laki perempuan itu jujur aja menyerah sama godaan itu. Ingat ya, jangan kita buat pilihan dulu lalu terperangkap jatuh dalam pencobaan lalu kita nyalain orang lain dan nyalain Tuhan. Baik lagi. 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah itu bukan sumber dan tidak punya hubungan atau pengalaman tentang kejahatan. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Allah tidak pernah tergoda, Allah tidak pernah terlatih dalam kejahatan, Allah tidak pernah mencobai siapapun, tapi Allah mengizinkan iblis mencobai kita. Dan hari ini kita melihat bahwa Allah itu ingin merubah pencobaan itu menjadi ujian. Bertanggung jawab. Jangan nyalahin Tuhan. Ingat, mulai yang pertama ya, sekolahkan slide berikutnya. Kenapa pikir saja langsung? Lihat ya, kenapa? Tuhan Yesus mengizinkan pencobaan. Tapi kata Erasmus. Tapi diubah itu jadi ujian. Jadi masuk. Karakter kita bertumbuh. Endurance kita, ketahanan kita semakin kuat. Iman kita bertumbuh. Tapi setan pakai itu sebagai untuk menghancurkan kita. Next slide. Kita baca ayatnya yang ke-14. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke. Saya mau sedikit kasih latar belakang ya cerita ya. Ingat Yakobus. Tema utama Yakobus itu yang dikenal banyak orang Kristen. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu Yakobus bicara seperti itu. Bukan, jangan salah mengerti ya, banyak orang ini salah mengerti. Iman ditambah melakukan sesuatu baru hidup. Nah, itu dari Yakobus iman tanpa perbuatan seperti ini. Iman itu dinyatakan dengan membuktikan bahwa iman itu hidup dan melakukan sesuatu. Nah, kalau dalam ayat yang ketiga, ayat 12-18 ini kan bicara pencobaan, melakukan pencobaan. Lalu apa hubungan bagian kecil dari Yakobus ini dengan tema besar Yakobus?
tema besar kan yang bukan iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu apa hubungannya dengan percobaan? Nah makanya iman itu dibuktikan dengan menaklukkan, sanggup menaklukkan percobaan. Dan ini inti dari ayat 12 sampai 18 yang kita baca di hari ini firman Tuhan. Dari keseluruhan kitab itu. Ingat ya, dengan jelas, setan itu memang penggoda. Tapi setan itu tidak bisa memaksa. Contoh ya, misalnya, Hawa. Digodain kan? Iblis berusaha bagaimana Hawa ambil keputusan mengerti. Enggak. Bukan berarti, ingat ya, iblis tiba-tiba dia petik, dia buka mulutnya Hawa, dia tekan-tekan dalam lupa, ayo makan. Nggak bisa. Sumber itu dari dalam kita. Saya suka itu presiden. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia disayat dan dipikat. Tahu nggak? Kata dipikat ini dalam bahasa asli kita Yunani itu, dipikat ini dari kata Yunani namanya diasomenos. Pusing-pusing. Diasomenos itu sengaja saya siapin di sini. Tahu nggak apa ini? Mancing. Ada di sini yang mancing namanya. Hobinya mancing. Ada di sini katakan. Sama malu, katakan. Nah, saya minta jangan khawatir, saya nggak minta ikan. Ada yang jago mancing di sini? Karena keributan berarti ya. Oke. Kalau sebenarnya itu seperti istilah Yunani untuk orang yang sedang menangkap dan menjaring ikan, memancing. Ingat ya, yang mancing itu iblis. Saudara lihat saya, kalau itu pakai itu iblis. Enggak, contoh aja. Jadi iblis, dia memancing kita, mengikat kita. Dengan Allah. Jangan kasih dulu ya, kalau saya sama ini ya. Si A, nggak bisa dipancing dengan umpan uang. Nggak bisa, orang itu kalau begitu itu integritas. Tapi dia lemah dalam jabatan. Jadi iblis kalau mengikat, memancing orang itu dikasih pencobaan jabatan. Tapi si ini kalau diukur ada dicobai, iblis tahu dia selalu kalah lemah masalah dia. Kok bisa gampang? Pokoknya jangan terpaut uang di atas meja itu ya, wah kasih segitu. Nah, ini berarti dia punya kelemahan duit. Oke, balik lagi dengan Tuhan. Ingat ya, iblis itu tidak maha tahu, tapi ilmunya lebih banyak dari kita. Berapa umur kita? Saya umur 54 ya. Ada yang umur 60, ada yang umur 20, ada yang umur 70. Iblis itu sudah 6.000 tahun dari waktu kejadian. Jadi pengalaman itu banyak. Jadi ketika dia melihat seseorang, ingat ya, kita adalah Tuhan, punya iman. Tapi kita punya kelemahan. Umpan masing-masing ikan itu berbeda. Saudara saya dipancing dengan cara yang berbeda. Tidak yang sama. Tapi prinsipnya sama. Kita punya kelemahan yang sering kali membuat kita gagal dari satu masalah itu. Paham? Itu sebabnya ingat ya, Tuhan itu ngasih kita sesuatu yang baik. Namanya passion, hasrat. Itu netral ya. Makan, minum, tidur, seksual, itu hubungan suami istri makanya diputuskan, harus menikah.
Tapi dosa merusakkan itu, hasrat itu. Lalu menjadi destruktif. Itu masalah kita di sini. Next, ayat yang ke-15. Ini kita baca. 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Next please. Ayo kita baca. 2, 3. Tahapan pencobaan menjadi dosa dan maut. Saya suka sekali ya, ayat ini ya. Karena pendeta yang paling susah itu bukan penjelasannya ya, karena kita ya seperti katakan masakan, oh ini dunia ini itu selesai. Yang paling susah itu ilustrasi. Nah kalau kita ini kasih ilustrasi. Oke, kita lihat ilustrasi ini. Oke. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saya bagian yang dipakai. Kita tiap hari menghadapi namanya pencobaan. Iblis tahu di mana kelemahan kita. Dan itu di kelemah itulah umpan dipasang. Jujur aja, kita sebagai manusia yang pada kelemahan kita lebih banyak kalah. Dalam arti kita jatuh dalam pencobaan seperti kita keluar dari persembunyian kita kalau umat ini kita. Jadi kalau sudah kalah dalam pencobaan itu berbuat dosa. Tapi Yakobus menjelaskan seperti ini, lebih meningkat lagi. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini ya. Aku kalah dalam pencobaan, aku jatuh dalam pencobaan, umpan iblis aku makan, kelemahanku selalu itu saja. Tapi yang sekarang, saya nggak apa-apa tuh, makan aja tuh, nggak masalah tuh. Makanya dijelaskan ayat 15 ini. Itu semakin kita akan umpan dosa lagi. Makan umpan lagi, jatuh dosa lagi. Kita biasanya kita apa? Kita sedang menghadapi dosa. Sampai berapa lama kita terus makan? Sampai berapa lama kita terus jatuh? Tapi hati kita bilang, tidak apa-apa tuh. Tanpa disadari, umpan itu terus kita makan. Tiba-tiba lahirlah dari monster yang namanya maut. Maut itu bisa dua ya. Yang pertama bicara kematian jasmani. Makanya kadang-kadang Tuhan kasih pukulan seseorang. Ya karena sudah berkali-kali
harus dilakukan. Yang kedua ini berarti seperti kematian kekal. Ayat ini berkata, jangan. Ada dua pengertian ya, dua fungsi. Yang pertama bicara jangan tertipu. Lagi nih, saya balik lagi. Kita ditipu sama iblis. Saya jatuh sekali, makan umpan 2 kali. Gagal dalam percobaan terus. Itu lagi. Jangan tertipu ya, tak kasih distraksi. Saudara selalu besarnya gagal masalah diri. Saudara selalu gagal masalah seks. Saudara selalu gagal masalah mulut. Saudara selalu gagal masalah hati. Dan berkata, nggak apa-apa itu buktinya bertahun-tahun. Makanya Yesus bilang, jangan sesat, jangan tertipu. Ini bentuk nilainya kan titik imperatif pasif dengan pasif yang dikatakan itu sendiri. Selalu berkata begini, hentikan tindakan itu yang sudah berlangsung. Sebelum hari masa itu akhir. Ini yang Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya. Jangan sesat yang kedua itu memperkenalkan sesuatu yang kompleks. Apa itu? Next slide. Kita baca ayat 17-18. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Klik. Poin yang keempat, baca 2-3. Solusi jika sudah jatuh dalam pencobaan. Nah, ini ya. Ayat 17-18 bagian yang terakhir ini memberikan solusi. Kita ini kan selalu gagal jatuh dalam hal yang sama kan? Dan kita nggak bisa menaklukkan pencobaan itu. Iblis tahu kelemahan kita. Dia paling suka ngasih umpan ini pasti selalu dimakan. Nah, kita kasih solusi. Nah, tunggu dulu. Ayat 17-18. Kalau saudara orang awam baca ya, ini sepertinya kayak gini ya. 13, 14, 15, 16, cerita tentang kecobaan. Lalu ayat 17-18 ini, kayaknya kok, ya khusus ganti topik ya. Kok ganti pembicaraan ya. Ini seperti kalau misalnya kita bawa kendaraan. Tiba-tiba langsung ganti personel. Ganti gigi. Kok beda? Itu maksudnya apa ya? Ini maksudnya solusi. Solusinya gimana? Supaya mudah, lakukan slide berikut ini. Oke, kita mulai dari yang iblis dulu ya. Jangan lihat yang sebelah kanan kalah dulu. Ayat 13, 14, 15, 16 itu bicara tentang pencobaan kita. Oke, ambil tanggung jawab. Ya, kita makan umpan. Tapi memang yang pegang pancing itu iblis. Iblis itu siapa? Dalam Alkitab disebut Bapa Kerajaan Kegelapan. Bapa segala dusta dia menginginkan oleh jangan tertipu. Kita ditipu hati kita. Tak apa-apa. Sudah berkali-kali lagi tak apa-apa. Ketika iblis mendekat dan mengasih umpan bodohan, mulai dari ada kenapa? Jadi tujuan akhirnya dari dosa itu lahir. Sekarang ayat 17-18 menjelaskan sama kita
Solusi itu adalah Allah. Yesus Kristus. Bapa segala. Ikan sangat lompat. Karena dia tahu yang bertanggung jawab. Tapi Yesus memerangi hati kita. Iblis Bapa segala dusta, tapi Allah kita firman kebenaran. Iblis tujuannya menghancurkan, Yesus tujuannya memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Kalau kita dengar kata anugerah, pasti sudah paham ya. Anugerah itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Kenapa layak? Karena kita berkali-kali jatuh ke umpan itu. Berkali-kali kita gagal melakukan pencobaan itu. Makanya Tuhan kasih kita anugerah yang sempurna. Kenapa? Kita belepotan. Kita hidup dengan dosa. Kita hancur lebur kalau sudah masalah ini. Pasti kalah. Macam ya, saudara mungkin tidak bahagia sama orang itu. Diterasa sedikit, luka hati lama mungkin timbul. Macam-macam pencobaan saudara. Itu saudara Allah kasih pemberian yang baik. Iblis umpamanya bagus, kita sukai, tapi melakukan. Coba berpaling kepada Allah. Tuhan, tolong aku Tuhan. Karena tujuan akhir menjadikan kita yang sulung. Itu bisa bicara pelayanan baru, tapi istilah sulung, ingat ya, Yakobus ini. Saudara mesti paham, siapa Yakobus ini? Yakobus ini adik kandung Tuhan Yesus dari sama-sama Mama Maria ya. Jika Yesus dari Roh Kudus, tapi Yakobus ini Mama Maria Bapak Yusuf. Sepanjang hidup pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun nggak percaya. Tapi sesudah Yesus mati dan bangkit yang naik ke surga, saudara-saudara Yesus percaya. Dan Yakobus menjadi tiang atau sepupu gembala senior di Yerusalem. Dia khusus untuk melayani orang-orang Kristen yang punya latar belakang Yahudi yang kental sekali. Makanya ketika kejadian sulung baru nyantol dalam konteks orang Yahudi, itu seperti kita kasih buah sulung. Orang Yahudi kan punya namanya perayaan buah sulung ya, di bulan itu. Dan panen pertama dibawa ke bait Allah dipersembahkan. Jadi kalau misalnya saudara panen gandum satu dan pertama, ikatan pertama, berkas pertama dibawa ke bait Allah, lalu diinjikkan apa diinjikkan di kue-kue yang diadakan Tuhan. Tuhan terima kasih kau memberkati aku. Nah istilah ini dipakai untuk menjelaskan ini. Lalu apa hubungannya dengan pencobaan? Kita sama itu selalu kalah makan umpannya, jatuh dalam pencobaan. Tapi dengan Tuhan, untuk pertama kalinya, kita bisa mempersembahkan Tuhan. Aku menang Tuhan. Aku tunjukkan imanku. Kali ini, aku menjadi dalam pencobaan. Bersama kita. Kalau kita berkata, nggak bisa, itu kelemahan terbesar saya. Dengar baik-baik, itu perkataan iblis, Bapa segala dusta. Ingat ya, solusi mengalahkan pencobaan selalu dapat kepada Yesus dan berkata, Tuhan, kasih aku anugerah-Mu. Hentikan kebiasaan burukmu.
selalu dalam godaan. Tak ingat ya, daging memang lemah. Kita suka makan, tapi kita penurut kita Tuhan. Saya balik dari survei Home Bible Engagement. Apa yang membuat para pria dan wanita Kristen bisa menang terhadap pencobaan? Ternyata jawabannya sama. Nomor satu, hubungan dengan Tuhan. Baca firman dan doa. Kalau kita bilang ya, ketika Yesus dicobai, dia pakai firman Tuhan. Ini adalah kekuatan yang jadi memang buat kita. Aku capek, tidak menangis segala sesuatu yang memiliki kekuatan kita. Saudara diberikan kemampuan untuk bisa menolak dan menang terhadap godaan itu dan tidak melakukan itu. Amin. Amin. Iblis selalu berdusta sama saudara, percuma. Kamu pasti kalah. Tapi Tuhan Yesus dalam anugerahnya yang sebenarnya berkata, bersamaku engkau pasti menang. Tuhan Yesus mengajar kita. Mari kita untuk pertama kali dalam hidupmu. Engkau tambahkan iman itu lagi. Engkau tampil sebagai pemenang. Ingat ya, sekarang kita baca ayat yang kita lewati, ayat 12 yang pertama kali kita. Kita baca 2, bagian yang mana turun ya, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow. Kalau engkau sudah menang, ingat ya, Tuhan tak mau saudara menang cuma sekali. Tapi ayat ini menolong. Untuk pertama kalinya engkau bisa menang. Dan ingat, menang itu buat Tuhan, bukan buat kita. Tapi itu buat sulit buat Tuhan. Kita persahabatan. Tuhan, puji Tuhan. Aku bisa menang Tuhan. Amin. Kalau kita diajak jadi pemenang. Ayat 12 itu sebagai pendorong kita. Ingat, ada 2 upaya nanti. Kalau engkau bisa menang, di bumi aku bahagia. Kalau kata Yudanya diberikan Makarios ya. Bahasa Inggris diterjemahkan itu diberkati. Makarios itu kata yang umum di perjanjian baru ya. Makarios itu sebetulnya 4 kata digabung jadi 1. Bahagia, beruntung, senang, diberkati. Makanya bahasa Indonesia lebih memilih kata bahagia. Karena saudara memikirkan ini, Tuhan katakan sama saudara, dipenuhi engkau senang, bahagia, beruntung, diberkati. Tapi yang kedua udah di surga. Kita tahu ya, ada 5 mahkota yang disiapkan. Sudah kita diangkat, diadili, dan ada 5 mahkota yang disediakan. Dan salah satunya ini. Kalau engkau tampil sebagai pemenang, Tuhan akan kasih saudara. Bisa membahagiakan kita. Hatimu, dirimu, diri kita. Next slide. Saya mau tutup ya, tapi masih boleh slide kita Pak. Para bapak-bapak dulu yang penggemar Injil. Kira-kira kenapa Injil ini? Ini bapak-bapak yang suka Injil. Sudah ada ini ya. Dan yang sih juga, saya cuma nyatukannya. Si Pak Injil rasanya kita. Bukan Injil ya.
Sekarang simpel aja ini. Next. Kali ini kemana? Siapa? Luar biasa ya. Padahal dia sudah tinggi dari tahun 80 ya. Klik. Ya, kita baru tahu namanya. Ternyata petinggi yang tadi itu namanya Jimmy Ellis. Dan ternyata Jimmy Ellis pernah bertanding melawan Muhammad Ali. Nah, saya tanya, saudara bisa menebak Jimmy Ellis lawan Muhammad Ali, siapa yang menang? Sama sekali. Karena kita nggak pernah dengar namanya ya. Jimmy Ellis ternyata pernah bertanding melawan Muhammad Ali yang dia tidak kalah. Next slide. Saya tanya, tahu Joe Frazier? Wow, itulah sekali. 2 kali ini Jimmy Ellis pernah bertanding dengan Joe Frazier. Dan 2 kali bisa kita hasilnya. Apa Jimmy Ellis? Oke, jadi saya bisa bayangin ya, Jimmy Ellis ini petinju, harus dibilang aktif ya, bukan siapa-siapa. Ya, tidak beruntung hidup di zaman kejayaan para petinju legendaris seperti dia. Muhammad Ali, Joe Frazier. Yang selalu kalah. Ini seperti gambaran hidup kita. Next slide. Ternyata nama lengkapnya adalah James Albert Ellis. Ketika saudara, wow, dia pernah jadi juara dunia. Kapan? Waktu Muhammad Ali ada, waktu Joe Frazier ada. Kalau nggak percaya nanti googling. Karena sekarang berdosa. Ada yang kalau belum paham ya, dicek di rumah bisa. Yang jelas Jimmy Ellis ini pernah dia jadi juara dunia. Wow. Artinya kasih buat kita ya. Tapi dia pernah jadi sekali jadi juara. Reporter datang mewawancari dia ya. Reporternya kurang ajar katanya. Jim, kamu ini satu-satunya juara dunia. Sebenarnya yang tidak terkenal tidak enak ya. Tapi data menunjukkan bahwa juara-juara dunia seperti Joe Frazier semuanya itu orang yang sedikit kalah. Tapi kamu Jim, kamu petinggi yang banyak dirobohkan. Tapi tahu, catatan sejarahmu kamu petinggi yang paling sering kalah bebas. Kalau sudah jadi Jimmy Ellis ditanya begitu, apa yang sudah lakukan? Begitu saudara ya, katanya enggak. Tapi Jimmy Ellis berkata begitu. Itu berarti aku lebih sering praktik walaupun aku tidak berkali-kali. Apa yang saya katakan? Tuhan sedang melakukan perjuangan ini dalam kehidupan saudara. Amin. Hari ini, engkau bisa menaklukkan pencobaan yang paling lama dalam hidupmu. Engkau bisa mengalahkan pencobaan terlengkapmu. Dan kau nggak pernah ada. Saya kan bawa dalam Kristani Today, dia bilang begini. Waktu kita lihat saudara kita seiman, dicoba. Pada kita kalah, kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu seberapa keras dia menghadapi itu. Untuk dia berdosa. Kita nggak tahu yang kedua seberapa besar kekuatan yang harus dihadapi yang menyerangnya. Yang ketiga, kita nggak tahu kalau kita ada di tempat dia, apakah kita bisa berjalan seperti itu. Hari ini Tuhan saudara, dan kalau bisa jadi teman
walaupun engkau sudah bertahun-tahun terpuruk kalah, itu yang dijanjikan, engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Bisa musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Anugerah-Mu sungguh besar di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan pelayanan pengembalaannya dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.